Hi again everyone, happy weekend. Selamat datang kembali di Altcoins Update. Dan Altcoins Update hari ini saya pengen review koin Doge. Jadi kita pengen coba lihat gimana kira-kira peluang yang bisa disajikan oleh Dogecoin dan apakah di sini ada kesempatan untuk Dogecoin bisa rebound atau bahkan kembali bullish gitu ya. Jadi kita akan coba untuk analisis, kemudian besok kita akan update untuk XAUUSD ya, seperti biasa week by week kita bakal update untuk XAUUSD. Dan juga mungkin once again ya teman-teman yang kemarin juga pada bertanya ya, rencananya sih mungkin di Forex update saya akan lakukan lewat platform TikTok. Saat ini sedang di prepare ya, mudah-mudahan segera siap ya, segera ready soon. Oke, so kita bakal bahas dulu untuk Dogecoin. Dan teman-teman nanti kalau misalkan kalian ada review, request, analysis untuk altcoins, mungkin kita bisa bahas di next update. Dan kalian boleh tulis di kolom komen kira-kira idealnya kita bahas apa gitu ya. Dan kalau teman-teman kalian ada yang kebetulan sependapat, misalnya contoh minta dibahas Cardano, ya udah kalian like aja komennya dia ya. Jadi komennya dia tuh nanti jadi paling top, nanti saya pin. Habis itu kita bakal update untuk next update-nya dan sesuai dengan komen dari yang top itu ya. Top komen tuh berarti kan kalian harus kasih likes yang banyak buat komennya dia. Nah, kalian support aja kalau misalkan memang koin itu yang pengen kita review. Oke? Ya at least 2 terbanyak nanti kita bakal pertimbangkan untuk altcoins update berikutnya. But for now kita fokus dulu ke Dogecoin. Jadi sebenarnya untuk Dogecoin guys, menurut saya cukup menarik untuk kita perhatikan karena posisinya saat ini itu sedang berada di area critical. Dan saya cukup yakin banyak banget yang nge-hold Dogecoin, apalagi yang kemarin-kemarin beli pada saat FOMO yang orang pada bilang bisa $1, harganya udah 0,3, 0,5, masih dihajar juga dengan ekspektasi bisa double ya, jadi $1 gitu. Dan kita sekitar tertingginya tuh sekitar 0,075 kali ya, atau 0,074 yang mendekati $1 lah ya. Dan saya pikir kalau misalkan next bull run seandainya Elon Musk masih menggoreng ya si Dogecoin ini, ya harusnya $1 nggak akan sulit untuk dicapai. Dan dengan range harga saat ini, kalau bisa dapat $1 tuh bisa dapat up to 20 kali lipat, which is masih cukup oke gitu ya. Nah, saya nggak bilang apakah dia akan pasti $1, karena kita nggak pernah tahu teman-teman apa yang akan terjadi ke depannya. Belum lagi si Elon Musk sama Jeff Bezos ya kalau nggak salah, atau Elon Musk sama siapa ya, versus Mark Zuckerberg ya kan, mereka mau tinju nih katanya ya kan. Ini berdasarkan informasi atau berita terbaru, katanya mereka mau mengadakan tinju ya. Saya nggak tahu nih tinjunya tuh maksudnya benar-benar tinju fisik atau gimana, but anyway, gimana kalau sampai Elon Musk kenapa-napa ya? Kalau misalkan setelah ketinju ternyata let's say hidung dia mimisan atau apa ya, kita nggak pernah tahu, anything can possibly happens. Dogecoin kehilangan father of Doge, itu artinya bahaya sekali teman-teman ya. Jadi akan sulit untuk Dogecoin itu benar-benar bisa nge-pump sekali. Jadi saya ngelihatnya Dogecoin itu fate-nya itu atau takdirnya berada di tangan seseorang, dan itu adalah Elon Musk, which is kita harus waspada. Tapi kalau Elon Musk menang, ya kita nggak tahu, bisa aja tiba-tiba Dogecoin nge-pump ya tanpa reason yang jelas gitu loh. Tapi ya seperti yang kita ketahui, everything happens untuk Elon Musk itu biasanya juga memberikan impact terhadap Dogecoin. Oke? Ya itu sejauh ini sih yang saya pertimbangkan bisa menjadi satu buah momen ya, atau sentimen yang mungkin bisa menarik untuk Dogecoin ke depannya. Nah, saya akan gunakan line chart. Saya pengen tunjukin ke teman-teman bahwa di sini kita punya area psikologis yaitu di 0,7 ya. Jadi di sini saya akan bulatkan 0,07 dolar. Ini adalah area psikologis kita. So far, area tersebut nahan Dogecoin selama 2 kali rejection ya, selama time frame weekly dan juga daily. Kemudian kalau kita lihat yang slightly di bawahnya lagi, ini sebenarnya bukan area, ya bisa dikonsider lah ya area psikologisnya juga, yaitu di 0,0575. Oke, saya bulatkan teman-teman seperti ini. Alright. Nah, ini adalah area psikologis kita. So far, kalau misalkan Dogecoin berhasil nanjak reclaim area di atasnya, well probably kita akan ngetes kalau dari 0,575 ke 0,7 itu berapa ya kurang lebihnya ya. Ya lumayan jauh sih jaraknya ya teman-teman. Tapi let's say dia berhasil reclaim, kita mungkin akan lihat ya, ini area yang menurut saya sangat berpengaruh. Support becomes resistance, dan ini terjadi untuk time frame weekly, which is cukup jauh, dan itu di kisaran area 1150 ya, 0,1150. Ya for now sih mungkin saya
saya akan marking dulu aja area ini ya, kita belum tahu kapan akan dicapai, tapi yang pasti once harga Dogecoin siap untuk rally, itu adalah area yang paling penting yang perlu kita perhatikan. Karena kalau misalkan Dogecoin berhasil reclaim area tersebut, harusnya naik ke atas itu udah nggak akan sulit ya. Ini adalah area psikologisnya. Dan untuk yang saat ini yang paling dekatnya adalah di 0,07 dolar untuk area yang kita perlu perhatikan. Meanwhile, kalau misalkan kalian lihat berdasarkan candlestick, kita di sini sebenarnya berada di area critical, area di mana Dogecoin sebelumnya mengalami rebound yang sangat impulsif ya, bukan rebound lah, rally ya, lebih ke rally yang sangat signifikan. Dan range areanya itu sebenarnya ada di kisaran 0,0575 dolar. Makanya di sini mungkin saya akan marking sebagai area demand penting kita ya, untuk higher time frame atau daily time frame. Dan big fan zone-nya ada di bawah. Alright, more or less seperti ini. Nah, kalau kita ubah ke time frame daily, ini yang terlihat ya, teman-teman. Sejauh ini saya memperhatikan bagaimana progres turun yang terjadi pada si Dogecoin. Kita bisa lihat di sini dia membentuk lower high lower low sequence dengan sebuah pola yang dikenal dengan istilah falling wedge pattern. Saat ini, tadi pagi lebih tepatnya, kita melihat Dogecoin itu sukses nanjak signifikan. Tapi menjelang sesi New York atau di malam hari, kita melihat dia balik lagi turun di bawah 0,07. Makanya saya katakan di sini, 0,07 merupakan area psikologis yang perlu banget untuk di-reclaim oleh Dogecoin kalau misalnya kita pengen lihat dia bullish. Ya, Anda bisa lihat di sini, we have reaction, fake out. Ya, mungkin kelihatannya kayak break, tapi ini kan fake out. Kalau kalian lihat time frame weekly, probably ini cuma ngebuntut panjang ke bawah doang, habis itu dia balik close-nya di atas. Oke, itu yang pertama. Ini juga sama. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Minggunya dia balik lagi. Ini kalau kita lingkarin, yang terlihat di time frame weekly itu cuma buntut, teman-teman. Tuh, ya. Basically kita nggak break dari level tersebut. Makanya saya katakan 0,07 adalah area psikologis. Bayangin, harga udah di bawah sampai 0,062, tapi dia bisa balik sampai close-nya di 0,07 hanya dalam hitungan 4 hari. Ya, 1, 2, 3, 4 dia langsung reclaim, balik lagi, dan after that, loh, Dogecoin nanjak signifikan, nyentuh ke area di atasnya, dan ini adalah area resistance-nya. Ya, so far sekitar di area 0,09, well probably 0,0975 ya, karena kita lihat di sini quarter number, oke, 0,975 more or less. Jadi every time 0,07 sudah berhasil di reclaim, Dogecoin itu ngetes ke area 0,0975. Ya, for now kita itu berada di bawah area 0,07. Dan sejauh ini tahanan kita yang cukup signifikan adalah di 0,0575 dolar. Ya, kita cukup sering ketahan di sana. Even pada dump yang terjadi pada kemarin pun kita melihat Dogecoin itu turun sejauh-jauhnya hanya sampai level tersebut. Dan kalau teman-teman perhatikan di time frame hourly-nya, apa yang terjadi setelah kita sampai di area tersebut adalah konsolidasi. Jadi ada konsolidasi yang terjadi, dan sekiranya di area tersebut menjadi area yang ideal sekali untuk para bigger players atau big fund melakukan akumulasi mereka. Jadi after terkonsolidasi, harga rally, testing 0,07, reject, balik turun ke bawah, dan retest lagi terhadap area akumulasi kita ya. Jadi di kisaran area resistance di sini dan support di sini, kalau kita lihat ini adalah resistance-nya holding di atas 0,0625-an lebih kurangnya, and then dia rebound lagi. But second time kita retest hari ini itu lagi-lagi belum berhasil ya, masih kena rejection. Cuman seperti yang saya sampaikan, kalau misalnya kita berhasil reclaim, saya pikir kita punya peluang yang cukup oke lah untuk bisa retest ke 0,0975. Tapi nggak dalam waktu dekat. Karena kalau kalian lihat momentum yang ada di sini dengan yang di sini itu sudah pasti berbeda. Pada saat itu lagi hot-hotnya Twitter ya, dibeli sama Elon Musk. Makanya orang-orang cukup confident dan secara sentimen cukup positif, merasa bahwa harga masih bisa rally kembali. But this time, ya kita tahu bahwa sentimen tersebut sudah memudar, dan saya belum tahu kira-kira faktor apa yang bisa ngangkat Dogecoin sampai ke sini. Makanya kembali lagi jadi pertanyaan, apakah Elon Musk versus Mark Zuckerberg di dalam pertandingan tinju ini akan memberikan dampak yang positif kalau misalkan Elon Musk berhasil menang. Oke? So 0,07 adalah area yang kalian perlu perhatikan. Kita udah sempat ketahan, tapi pada akhirnya setelah dia breakdown, kita retest, memberikan dampak yang cukup signifikan. Alright?
Jadi untuk saat ini ya range yang kalian perlu perhatikan adalah 0,07 dan 0,0575 untuk Dogecoin. Dan saya pikir ini adalah area yang cukup oke lah. Kalau mempertimbangkan bisa istilahnya mempertimbangkan untuk teman-teman melakukan akumulasi terhadap Dogecoin. Balik lagi, Anda percaya dulu nggak dengan Dogecoin gitu ya? Bisa memberikan istilahnya bukan memberikan lah, bisa mengalami bull run kembali pada nextnya nanti dan ikut ke bagian jatah lah dari market cap. Oke, so itu satu ya yang kita perlu marking untuk daily dan juga time frame weekly. Meanwhile, untuk hourly-nya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita sempat membuat area akumulasi di sini, dan kalau kita extend ke samping, reaction pada area demand zone-nya itu cukup signifikan, membawa Dogecoin berhasil rebound kembali ya. Jadi begitu dia nanjak, and then slowly dia create struktur ya, ada lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, and then bam ya, kemarin kita ngelihat dia for the first time create higher high-nya. Jadi after di sini ada level high, di sini juga sama ada high, di sini jadi higher high ya. Jadi more or less seperti ini. Oke, nah teman-teman lihat higher high ini kemudian disambut dengan higher low. Ya, pada pullback yang terjadi tadi malam akibat news negatif daripada si Bitcoin. Jadi area demand ini kalian boleh perhatikan, ini akan saya hilangkan, dan trend line yang terbentuk dari lower high-nya itu juga sudah berhasil di retest dengan sangat baik. And then after that, kita sama-sama lihat Dogecoin mengalami rebound yang cukup impulsif dan testing terhadap area psikologisnya di $0.07. Alright. Nah, untuk saat ini, saya memperhatikan di time frame 4 jamnya. Di closing sekitar 6 menitan lagi, ya kita menunjukkan ada pelemahan momentum lah terhadap sellers ya. Dari strong red bar seperti ini menjadi small red bar pada closing jam 7. Saya rasa closing nanti sekitar 4 jam lagi setelahnya, di jam 11, itu akan menjadi clue tambahan atau informasi tambahan. Apakah di sini Dogecoin siap untuk mereclaim 0,07 dengan strukturnya yang terbentuk saat ini cukup baik? Ya, di mana di sini ada higher high dan potensi higher low untuk dia reclaim area tersebut, atau Dogecoin lagi-lagi terkena rejection. Makanya saya katakan time frame 4 jam closing di jam 11 nanti akan menjadi important clue untuk pergerakan Dogecoin berikutnya. Nah, seperti yang kalian perhatikan di sini, ini saya sudah marking ya. Jadi sebenarnya marking saya dari sini pertimbangannya. Pertama adalah kita ngelihat harga rally naik dan dia create higher high. So kalau kita tarik Fibonacci retracement from the very bottom to the very top, ya seperti ini lebih kurangnya, Dogecoin itu manage untuk bertahan di atas area Fibo 61,8. Bahkan sebenarnya kalau kita tambahkan di sini ada area Fibo 50% dan mampu mempertahankan level Fibonacci 50%. Nah, kalau misalkan kita gunakan lagi Fibonacci retracement, sebenarnya ada dua tarikan ya, teman-teman. Anda bisa tarik dengan very low to the very top ya, to the very high. Jadi seperti ini sekiranya kita menariknya, oke, sampai ke atas, dan ini adalah area Fibonacci 50%. Atau teman-teman mungkin lebih agresif dan kalian hanya gunakan yang ini saja. Karena proses penguatan yang terjadi sebelumnya itu bisa saja disebabkan oleh manipulasi ya. Butut yang begitu panjang ini adalah cara mereka untuk mengambil likuiditas. Dibantai yang melakukan long, jadi misalnya contoh orang-orang yang long di sini kena stop loss, likuidasi, habis itu dia recovery. Ya, begitu orang-orang berpikir untuk short karena di sini adalah pertimbangannya adalah area supply yang sangat signifikan. Biasanya buat SMC atau order block trader mereka akan bilang bahwa ini adalah area institusi melakukan short position yang sangat signifikan. Jadi begitu balik ke sana, institusi mungkin akan ngambil lebih banyak likuiditas. Tapi ternyata harganya nanjak ya. Pada saat harganya nanjak, orang akan berpikir short mereka itu kena stop loss ya. Pada saat harga naik, tim FOMO ikutan buy ya. Dan ketika mereka buy, stop lossnya di mana? Ya di bawah previous support ya. Jadi istilahnya ini adalah resistance, mereka anggap sudah break terhadap resistance, berarti become support. Kalau longnya di sini, stop lossnya di sini. Begitu kena, baru kemudian slowly dia bisa nanjak lagi. Ya itu mungkin satu pertimbangan yang bisa terjadi pada Dogecoin untuk saat ini. Dan saya lihatnya adalah kita kembali lagi ke Fibonacci yang pertama aja deh ya teman-teman sekalian. Jadi kita coba untuk bermain lebih konservatif karena Dogecoin itu sometimes perlu kita lebih spekulatif ya. Spekulatif artinya sebisa mungkin area yang kita marking itu harus area yang benar-benar signifikan. Dan pertimbangan saya saat ini adalah 2 key level penting, yaitu di kisaran area
Fibo 50%-nya, which is di kisaran $0,66 lebih kurangnya, ya. Di atas sedikit boleh, di bawah sedikit juga boleh. Karena kalau kita extend ke samping, area tersebut merupakan SNR juga. Ya, Anda bisa lihat di sini holding, retest, holding, breakdown, and then hold sebagai resistance, dan akhirnya dia berhasil breakout. Jadi kalau misalkan dia pullback, ekspektasi saya adalah holding di kisaran area ini, ya. Jadi supaya kita mendapati konfirmasi yang lebih ideal, higher high, and then potensi higher low. Baru kemudian dia mantul untuk naik lagi dan reclaim area $0,07. Alright? Nah, bagaimana dengan invalidasinya? Kalau misalkan Dogecoin drop lebih dari Fibo 61,8 atau bahkan 0,71%, saya pikir ini sudah terinvalidasi. Artinya, kita lihat pergerakannya, dia sudah melakukan breakdown kembali pada low sebelumnya atau membentuk equal low. Dan apa yang bisa menyebabkan equal low ini terjadi adalah sellers yang begitu masif menekan dari area 0,07. Berarti orang yang jualan dari 0,07 itu bukanlah small players, melainkan big players. Dan hal tersebut tentu saja bisa membuat kita antisipasi terhadap kemungkinan Dogecoin kembali terakumulasi lagi di bigger pictures ini. Alright, antara 0,07 dan tadi $0,0575. Oke? Nah, mudah-mudahan teman-teman dari informasi yang saya berikan ini bisa mendapatkan tambahan referensi analisis. Kalau kalian suka dengan cara saya menjabarkan seperti ini, make sure kalian give me your thumbs up, dan kalian boleh share opini kalian di kolom komentar juga, supaya next video altcoins update kita bisa bawakan dengan format seperti ini, dan teman-teman bisa lebih nyaman juga untuk memperhatikan. Oke? Thank you very much guys for watching, and have a nice weekend. God bless buat teman-teman semuanya. Cheers, and see you guys again soon in the Bitcoin update. Cheers. Bye-bye.